Aku pikir hari itu adalah akhir dari segalanya. Suamiku memberiku pilihan, hancurkan harga diriku atau hancurkan pernikahan kami. Semua demi sahabatnya. Aku memilih untuk datang menemuinya, di depan suaminya. Aku bersiap untuk pertempuran, untuk membongkar kebenaran. Aku tidak tahu kalau di balik tatapan matanya, ada rahasia yang jauh lebih busuk. Baru kusadari. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Karina, 32 tahun, adalah seorang wanita yang logis. Hidupnya terstruktur. Sebagai seorang desainer interior lepas, dunianya berputar pada keseimbangan warna, tekstur, dan fungsi. Ia percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi yang praktis. Namun, keyakinan itu goyah setiap kali ia berhadapan dengan satu elemen dalam pernikahannya yang tidak bisa ia tata. Rara. Suaminya, Arga, 33 tahun, adalah pria yang baik. Setidaknya, dulu Karina berpikir begitu. Arga bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik, pria yang lugas, pekerja keras, dan sifat yang paling Karina benci sekaligus dulu ia kagumi, setia kawan. Mereka telah menikah selama 6 tahun. Rumah mereka di kawasan pinggir kota yang tenang, seharusnya menjadi surga kecil mereka. Namun, surga itu memiliki tamu tak diundang yang permanen. Arga memiliki seorang sahabat sejak bangku SMA bernama Rara. Dan Rara, bagi Karina, adalah sebuah anomali. Sore itu, seperti sore-sore lainnya, Karina sedang berkutat di dapur, menyiapkan makan malam. Aroma tumis bawang putih dan jahe menguar, tapi tidak mampu menenangkan kegelisahan di hatinya. Dari ruang tengah, ia mendengar tawa Arga. Tawa yang lepas dan ringan. Tawa yang jarang sekali ia dengar saat Arga berbicara dengannya. Karina tahu, bahkan tanpa melihat, siapa yang ada di seberang telepon itu. Rara. Narator tahu isi hati Karina. Wanita itu mengepalkan tangannya erat-erat, buku jarinya memutih. Ia benci perasaan ini. Ia benci rasa cemburu yang terasa murah dan dangkal. Tapi yang ia rasakan terhadap Rara bukanlah cemburu biasa. Ini adalah rasa muak. Arga dan Rara memiliki ikatan yang Arga sebut sebagai persahabatan murni. Arga selalu merasa berhutang budi pada Rara. Narator tahu cerita yang selalu Arga ulang-ulang. Dulu, saat keluarga Arga bangkrut di tahun terakhir kuliah, Rara lah yang diam-diam sering mentraktirnya makan, Rara yang memberinya catatan kuliah, Rara yang memastikan Arga tidak menyerah. Dia ada untukku saat aku tidak punya siapa-siapa. Rin, kata Arga suatu kali, saat Karina mengeluhkan betapa seringnya Rara menelepon di tengah malam. Kamu tidak akan mengerti. Karina mengerti. Yang tidak Arga mengerti adalah bahwa Rara menggunakan hutang budi itu sebagai cek kosong yang bisa ia cairkan kapan saja. Rara, di mata dunia, adalah wanita yang rapuh. Dia menikah dengan Reza, seorang pengusaha sibuk yang jarang di rumah. Rara tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil Eropa, dan menghabiskan hari-harinya di salon atau kafe. Namun, Rara selalu berhasil menampilkan citra sebagai wanita yang kesepian dan butuh perlindungan. Dan pahlawannya, tentu saja, adalah Arga. Karina mematikan kompor. Ia berjalan ke ruang tengah, membawa segelas air putih. Arga masih di sofa, kakinya naik ke meja, tertawa. Iya, Ra. Kamu itu ada-ada saja. Nanti aku suruh Karina deh yang cek. Dia kan jago soal gorden, kata Arga. Karina berhenti. Menyuruhku? Arga melihat istrinya, senyumnya sedikit memudar. Ia menutup telepon. Ra, nanti aku telepon lagi. Kenapa aku harus mengecek gorden di rumahnya? Tanya Karina, suaranya datar. Arga menghela napas. Ini dia. Ia sudah hafal nada bicara Karina. Dia cuma minta tolong, Karina. Dia bingung pilih warna gorden untuk kamar tamu barunya. Kamu kan desainer. Apa salahnya bantu sahabat? Aku bukan desainer pribadinya, Arga. Aku punya 3 proyek besar yang sedang berjalan, kata Karina. Ayolah, cuma sebentar. Anggap saja bantu teman. Dia bukan temanku. Dia sahabatmu, balas Karina, lebih tajam dari yang ia maksud.
Arga bangkit dari sofa. Raut wajahnya mengeras. Narator tahu, bagi Arga, kritik terhadap Rara adalah kritik terhadap dirinya. Kenapa kamu selalu begini? Kenapa kamu tidak bisa akur dengannya? Dia selalu baik sama kamu. Karina ingin tertawa. Baik, Karina ingat. Ia ingat jelas ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Arga sudah memesan tempat di restoran mahal. Karina sudah berdandan 2 jam. Mereka baru saja akan memesan hidangan pembuka ketika ponsel Arga berdering. Rara. Menangis. Rara bilang iya, bertengkar hebat, dengan Reza. Ia bilang iya, takut sendirian, di rumahnya yang besar. Dan Arga? Arga menatap Karina dengan tatapan, kamu pasti mengerti. Arga berdiri, mengambil kunci mobilnya, dan berkata, aku harus pergi. Rara membutuhkanku. Kita bisa makan malam kapan-kapan. Arga pergi, meninggalkan Karina sendirian di restoran itu, di malam ulang tahun pernikahan mereka. Ketika Arga pulang pukul 2 pagi, ia tampak lelah, namun puas. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Rara sudah tenang sekarang. Dia hanya butuh teman curhat, katanya, seolah itu menjelaskan segalanya. Narator tahu apa yang Arga tidak tahu. Karina, malam itu, menangis di kamar mandi. Bukan karena makan malam yang batal. Tapi karena ia sadar, ia akan selalu menjadi nomor 2 setelah wanita, rapuh, itu. Kini, berdiri di ruang tengah mereka, menatap suaminya, Karina merasakan keletihan yang luar biasa. Aku tidak mau ke rumahnya, Arga. Kalau dia butuh desainer, dia bisa membayarku secara profesional. Arga mendengus. Sensitif sekali. Ya sudah, tidak usah. Biar aku saja nanti yang ke sana. Kasihan dia, pusing sendirian. Arga mengambil jaketnya. Kamu mau kemana? Tanya Karina, hatinya mencelos. Ke rumah Rara. Mengecek gorden, kata Arga, seolah itu hal paling wajar di dunia. Kamu makan malam saja duluan, jangan tunggu aku. Pintu depan tertutup. Karina berdiri mematung di ruang tengah yang kini senyap. Aroma masakannya terasa basi. Ia melihat ke meja makan yang telah ia tata untuk 2 orang. Narator tahu isi kepala Karina. Ia merasa bodoh. Ia merasa seperti figuran di dalam cerita pernikahannya sendiri. Rara adalah duri. Duri tajam yang dibiarkan Arga menancap di antara mereka. Arga menolak mencabutnya karena ia menikmati peran sebagai pelindung. Dan Karina? Karina yang harus menahan sakit setiap kali duri itu bergerak. Malam itu, Karina makan malam sendirian. Ia membersihkan piring-piring, mencucinya, dan mematikan lampu. Ia masuk ke kamar tidur, membuka laptopnya, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia menenggelamkan dirinya dalam denah dan palet warna, mencoba membangun keteraturan yang tidak bisa ia temukan di rumah tangganya sendiri. Arga pulang lewat tengah malam. Ia masuk ke kamar dengan pelan, mengira Karina sudah tidur. Ia berganti pakaian dalam gelap, lalu berbaring di tempat tidur, membelakangi istrinya. Karina tidak tidur. Ia menatap dinding, matanya terbuka lebar. Arga, dalam hatinya, merasa ia adalah suami yang baik dan sahabat yang setia. Ia tidak tahu bahwa kesetiaannya pada satu orang adalah pengkhianatan kecil yang terus-menerus ia lakukan pada orang lain. Ia tidak tahu bahwa istrinya, yang berbaring diam di sampingnya, sudah sampai pada batas kesabarannya. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Arga memiliki jadwal rutin futsal bersama teman-teman kantornya. Ia pergi sejak pagi sekali, meninggalkan Karina sendirian di rumah. Bagi Karina, ini adalah sebuah berkah. Ia bisa fokus pada pekerjaannya, tanpa harus merasakan atmosfer dingin di antara mereka. Ia sedang menyesap kopi keduanya, duduk di meja kerjanya yang menghadap ke taman belakang, ketika bel rumah berbunyi. Karina mengerutkan kening. Ia tidak mengharapkan tamu. Ia melihat interkom. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Rara. Untuk sesaat, Karina tergoda untuk tidak membukanya. Ia bisa berpura-pura tidak ada di rumah. Tapi ia tahu Rara. Rara akan segera menelepon Arga, mengadu bahwa Karina mengabaikannya, dan drama baru akan dimulai. Dengan helaan napas berat, Karina menekan tombol untuk membuka gerbang.
Beberapa detik kemudian, Rara muncul di pintu depan yang terbuat dari kaca. Ia tidak menunggu dipersilakan. Ia langsung membuka pintu, ia hafal di mana Karina biasa meletakkan kunci cadangan, dan masuk. Karina. Hai. Maaf ya, pagi-pagi, sapa Rara dengan suara yang dibuat riang. Rara tampak sempurna, seperti biasa. Ia mengenakan setelan yoga mahal berwarna pastel yang membalut tubuhnya dengan pas, rambutnya diikat ekor kuda yang rapi, dan wajahnya memakai riasan tipis, natural, yang Karina tahu butuh waktu 1 jam untuk membuatnya. Narator tahu apa yang ada di balik penampilan itu. Rara sedang memainkan perannya. Aku baru selesai pilates di dekat sini, jadi mampir, kata Rara, berjalan lurus ke dapur seolah rumah itu miliknya. Ia membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Arga mana? Futsal, jawab Karina singkat, tetap berdiri di dekat ruang kerjanya. Oh, bagus deh, kata Rara. Nadanya terdengar lega. Ini aneh. Biasanya Rara selalu mencari Arga. Rara duduk di sofa ruang tengah, menepuk-nepuk tempat di sebelahnya. Duduk sini, Rin. Ada yang mau aku bicarakan. Penting. Karina menahan keinginan untuk memutar bola matanya. Ia berjalan dan duduk di kursi tunggal yang berhadapan dengan Rara, menjaga jarak. Ada apa? Rara memasang wajah sedihnya yang paling ampuh. Wajah yang selalu berhasil membuat Arga luluh. Aku pusing banget. Rin? Karina diam, menunggu. Ia sudah hafal skrip ini. Setelah pujian, yang kemarin gagal, sekarang adalah tahap keluhan. Reza, lanjut Rara, suaranya bergetar. Dia sibuk terus. Dia dapat proyek besar di Singapura. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bicara denganku. Aku kesepian. Kamu tidak kesepian. Kamu hanya bosan, pikir Karina dalam hati. Tapi di luar, ia hanya menampilkan wajah netral. Aku butuh liburan, Rin. Aku benar-benar harus pergi dari sini sebentar. Menjernihkan pikiran, kata Rara, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, tanya Karina. Aku berencana ke Bali akhir pekan depan. Cuma 3 hari. Jumat sampai Minggu. Me time, kata Rara. Karina masih tidak mengerti arah pembicaraan ini. Ya sudah, pergi saja. Reza pasti mengizinkan. Nah itu dia masalahnya. Rara menggigit bibir bawahnya. Reza itu posesif. Dia tidak akan suka aku pergi sendirian. Jadi, aku bilang ke dia, kalau aku pergi sama kamu. Hening. Karina merasakan darahnya mulai mendidih. Kamu bilang apa? Aku bilang kita mau girls trip. Kamu kan juga sibuk kerja, jadi kita mau santai bareng. Reza percaya sama kamu. Dia tahu kamu wanita baik-baik, kata Rara cepat-cepat. Narator tahu kebohongan di balik kata-kata itu. Reza tidak percaya pada Karina. Reza hanya terlalu sibuk untuk peduli. Karina menatap Rara. Wanita di depannya ini sedang memintanya menjadi alibi. Kenapa aku harus berbohong untukmu, Ra? Ayolah, Rin. Cuma bilang, iya, kalau Reza telepon. Itu saja. Aku janji. Ini penting banget buat kesehatan mentalku. Rara memelas. Karina menggeleng. Ada yang tidak beres. Rara tidak terlihat seperti orang yang butuh penyegaran mental. Dia terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Kamu pergi sendirian? Rara tampak gugup. Ia membuang muka, melihat ke taman. Yah, sebenarnya tidak. Kena kau, batin Karina. Aku pergi dengan teman, kata Rara pelan. Teman? Teman siapa? Desak Karina. Rara kesal. Narator bisa melihat kekesalan di mata Rara. Ia tidak suka diinterogasi. Kenapa sih Karina ini kaku sekali? Arga saja tidak pernah serumit ini, pikir Rara dalam hati. Dia hanya perlu bilang iya. Kamu kenal Fikri, kan? Tanya Rara. Karina mengernyit. Fikri. Nama itu samar-samar ia ingat. Fikri, sepupu jauhmu yang dulu sering main ke rumah Arga. Bukan? Rara tertawa, tapi terdengar sumbang. Bukan. Fikri teman gymku. Dia personal trainer. Karina memundurkan tubuhnya. Gambaran itu kini menjadi sangat jelas. Rara,
yang suaminya sibuk, pergi berlibur akhir pekan ke Bali dengan seorang pelatih gym pria. Dan ia ingin Karina menutupi perbuatannya. "Rara," kata Karina, suaranya dingin dan menusuk. "Kamu memintaku untuk membohongi suamimu, agar kamu bisa pergi berselingkuh dengan pria lain." Wajah rapuh Rara seketika lenyap. Detik itu juga, topengnya jatuh. Digantikan oleh ekspresi dingin dan angkuh. "Bukan selingkuhan," desisnya. "Kami hanya teman dekat. Reza tidak pernah memberiku apa yang aku butuhkan. Dia hanya memberiku uang. Itu urusanmu dengan Reza. Jangan bawa-bawa aku," kata Karina tegas. "Loh, aku kan cuma minta tolong? Apa susahnya sih? Kamu tinggal diam. Reza juga tidak akan rugi. Dia bahkan tidak akan sadar aku pergi." Karina berdiri. Rasa muak yang selama ini ia tahan, kini meluap. Ia muak pada wanita ini, pada kepalsuannya, pada cara ia memanfaatkan Arga, dan kini, pada cara ia meremehkan ikatan pernikahan. "Tidak," kata Karina. Rara ternganga. Narator tahu, ini mungkin pertama kalinya Rara mendengar kata, "tidak," yang begitu tegas. Arga selalu bilang, "iya." Arga selalu membelanya. "Apa maksudmu, tidak?" tanya Rara, ikut berdiri. "Maksudku tidak. Aku tidak mau. Aku tidak akan menjadi alibimu untuk mengkhianati suamimu sendiri. Itu menjijikkan." Mata Rara menyipit. "Oh, jadi kamu sekarang sok suci? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir pernikahanmu sendiri sempurna? Pernikahanku bukan urusanmu. Tapi aku tidak akan terlibat dalam kebusukanmu." Amarah membara di wajah Rara. Dia merasa terhina. Dia merasa direndahkan oleh istri sahabatnya sendiri. "Kamu akan menyesal, Karina," ancam Rara. "Aku tidak takut ancamanmu." "Kamu seharusnya takut," sergah Rara. "Kamu pikir Arga akan memilih siapa di antara kita? Kamu, istri kaku yang membosankan dan tidak bisa memberinya apa-apa? Atau aku, sahabatnya, yang sudah mengenalnya seumur hidup?" Karina terdiam. Ancaman itu menusuk tepat di tempat yang paling sakit. Rara tersenyum sinis, melihat keraguan di wajah Karina. Ia merasa menang. "Aku akan bilang pada Arga. Aku akan bilang kamu menghinaku. Aku akan bilang kamu menuduhku yang tidak-tidak. Aku akan bilang kamu mencoba menghancurkan rumah tanggaku." "Itu semua kebohongan," kata Karina pelan, suaranya gemetar karena marah. "Memang. Tapi Arga akan percaya padaku," kata Rara penuh kemenangan. "Dia selalu percaya padaku. Lihat saja. Aku akan membuat Arga menceraikanmu. Akan kupastikan kamu tidak punya apa-apa." Rara mengambil tasnya. Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti dan menoleh ke Karina. "Aku memberimu waktu sampai nanti malam untuk berubah pikiran. Telepon aku, minta maaf, dan setuju dengan rencanaku. Kalau tidak, anggap saja pernikahanmu selesai." Rara keluar dan membanting pintu depan dengan keras. Karina terduduk kembali di kursinya. Ruangan itu terasa berputar. Ia gemetar. Bukan karena takut pada ancaman Rara. Ia gemetar karena ia tahu, bagian terburuknya, Rara benar. Rara akan menelepon Arga. Dia akan menangis. Dia akan memutarbalikkan fakta. Dan Arga akan pulang. Dan dia akan membela Rara. Karina memejamkan matanya. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia hanya merasa lelah. Sangat lelah. Karina tidak bergerak dari kursinya selama hampir 1 jam setelah Rara pergi. Keheningan di rumah itu terasa berat, seolah udara telah tersedot keluar ruangan. Ia menatap pintu depan yang dibanting Rara, dan kata-kata terakhir wanita itu terngiang-ngiang di telinganya, "Aku akan membuat Arga menceraikanmu." Ancaman itu seharusnya membuatnya takut. Seharusnya membuatnya panik, menangis, atau segera menelepon Arga untuk memberikan versinya. Tapi narator tahu apa yang dirasakan Karina. Ia tidak merasakan takut. Ia merasakan sesuatu yang anehnya, membebaskan. Seolah beban terberat yang selama ini ia pikul, beban untuk terus mencoba, untuk terus mengerti, untuk terus memaklumi, akhirnya terlepas. Rara tidak sedang mengancamnya,
Rara baru saja memberinya jalan keluar. Ia tahu Arga akan pulang. Ia tahu Arga akan marah. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Dengan ketenangan yang dingin, Karina bangkit. Ia berjalan ke dapur. Ia melihat piring-piring kotor bekas sarapan Arga. Ia mencucinya. Ia mengelap meja makan. Ia merapikan bantal-bantal sofa yang diduduki Rara. Ia membersihkan rumahnya, satu persatu, seolah sedang membersihkan sisa-sisa ilusi pernikahannya. Setiap gerakan adalah metodis. Ia tidak lagi memikirkan ancaman perceraian. Ia memikirkan hal lain yang dikatakan Rara. Kalimat yang jauh lebih menyakitkan, "Kamu pikir Arga akan memilih siapa di antara kita?" Itulah inti masalahnya, bukan? Selama 6 tahun, Karina telah hidup dalam kompetisi yang tidak pernah ia setujui. Kompetisi melawan hantu kesetiaan masa lalu. Dan ia selalu kalah. Ia sedang menyiram tanaman di teras ketika mendengar deru mobil Arga di garasi. Suaranya lebih cepat dari biasanya. Ia mendengar ban mobil berdecit sedikit saat direm mendadak. Pintu depan terbuka. Dibanting. Karina. Suara Arga menggema di seluruh rumah. Bukan panggilan. Itu adalah sebuah dakwaan. Karina meletakkan alat penyiram tanamannya. Ia mengelap tangannya yang basah ke celemeknya. Ia melepaskan celemek itu, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di atas meja. Ia berjalan ke ruang tengah. Arga berdiri di sana. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menonjol. Ia masih mengenakan seragam futsalnya yang basah oleh keringat, dan napasnya terengah-engah. Ia tidak terlihat seperti suaminya. Ia terlihat seperti banteng yang terluka. Narator tahu apa yang terjadi pada Arga. Rara telah meneleponnya tepat saat ia selesai bermain futsal, ketika ia sedang lelah dan euforia setelah menang. Rara menangis histeris di telepon. Ia tidak bisa bicara dengan jelas pada awalnya, hanya isak tangis dan kata-kata, "Karina jahat, dia menuduhku." Bagi Arga, itu adalah sinyal bahaya. Raranya diserang. Sahabatnya yang rapuh sedang dianiaya. Dan pelakunya, istrinya sendiri. Emosinya meledak. Ia tidak berpikir. Ia tidak menganalisis. Ia hanya merasakan amarah murni. Amarah seorang pelindung. Ia merasa Karina telah mengkhianatinya dengan menyerang titik terlemahnya. "Kamu apakan Rara?" desis Arga, suaranya rendah dan berbahaya. Karina menatapnya dengan tenang. "Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Dia yang datang ke sini." "Jangan bohong, Karina." Arga maju selangkah. "Dia meneleponku." Hancur. Dia menangis sampai tidak bisa bernapas. "Kamu bilang apa padanya?" "Hah? Kamu bilang apa?" "Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku menolak permintaannya," kata Karina, suaranya datar. "Permintaan apa?" "Permintaan untuk menjadi alibinya. Dia mau pergi ke Bali akhir pekan depan dengan pria lain. Dia memintaku berbohong pada Reza. Aku menolak." Arga tertawa. Tawa yang kering dan penuh penghinaan. "Ya Tuhan. Pria lain? Kamu benar-benar sudah gila." "Itu Fikri, pelatih gymnya." Rara itu stres berat karena Reza tidak pernah peduli padanya. Dia butuh liburan. Dia butuh teman. Dan kamu, istriku, bukannya mendukungnya, malah menuduhnya selingkuh. Narator melihat ke dalam pikiran Arga. Dia benar-benar percaya pada skenario itu. Dalam benaknya, Rara adalah korban murni. Korban dari suami yang dingin, dan kini, korban dari istri sahabatnya yang pencemburu dan berpikiran kotor. Arga merasa malu. Malu memiliki istri seperti Karina. "Kamu tahu betapa malunya aku," lanjut Arga, suaranya bergetar karena amarah. "Aku selalu bilang ke Rara kalau istriku orang yang baik. Kalau istriku pengertian. Ternyata apa? Kamu menghakiminya. Kamu menghinanya. Kamu pikir kamu siapa? Karina? Kamu pikir kamu lebih baik dari dia?" Setiap kata terasa seperti tamparan. Tapi Karina tidak goyah. "Ini bukan soal lebih baik atau tidak, Arga. Ini soal benar dan salah," kata Karina. "Dan membohongi suami untuk pergi dengan pria lain, itu salah." "Itu bukan urusanmu," teriak Arga. "Bahkan jika dia memang butuh teman pria,
Itu bukan urusanmu untuk menghakiminya. Urusanmu adalah mendukungku. Dan mendukungku berarti mendukung sahabatku. Apa itu terlalu sulit untukmu? Jadi, kata Karina pelan, aku harus mendukungmu membela perselingkuhan. Itu bukan perselingkuhan. Arga membanting tinjunya ke dinding. Dinding itu bergetar. Itu cuma teman. Kamu yang membuat semuanya jadi kotor. Pikiranmu yang kotor. Kamu cemburu, kan? Kamu cemburu karena aku peduli padanya. Akhirnya, kebenaran itu terucap. Karina menatap suaminya. Pria yang berdiri di depannya ini, yang rela menghancurkan dinding rumah mereka demi membela wanita lain. Tidak, Arga. Aku tidak cemburu. Aku sudah selesai. Apa maksudmu? Selesai? Aku lelah. Aku lelah harus bersaing dengannya. Aku lelah melihatmu berlari setiap kali dia menjentikan jarinya. Aku lelah menjadi orang jahat hanya karena aku tidak mau ikut dalam permainannya. Arga terdiam. Dia tidak menyangka ini. Dia mengharapkan Karina menangis, meminta maaf, atau membela diri dengan panik. Dia tidak mengharapkan ketenangan ini. Ketenangan ini membuatnya takut. Narator tahu, Arga merasa kehilangan kendali. Karina tidak bereaksi seperti yang seharusnya. Kamu egois, kata Arga, mencoba mencari pegangan. Kamu cuma memikirkan perasaanmu. Kamu tidak memikirkan Rara. Dia bisa bunuh diri kalau terlalu stres. Kamu tidak memikirkanku. Betapa sulitnya ini untukku, berada di antara kalian berdua. Lucu, kata Karina, senyum tipis tanpa humor tersungging di bibirnya. Karena aku tidak pernah melihatmu berada di antara. Kamu selalu ada di pihaknya. Skakmat. Arga kehabisan kata-kata. Dia terpojok. Dia tidak bisa memenangkan argumen ini dengan logika, karena logikanya telah dibutakan oleh loyalitasnya pada Rara. Narator melihat kepanikan di mata Arga. Dia tidak bisa kehilangan Rara. Tapi dia tidak mau kehilangan Karina. Tidak seperti ini. Dia hanya ingin Karina patuh. Dia harus mengembalikan tatanan dunia seperti semula. Tatanan di mana dia adalah pahlawan, Rara adalah korban, dan Karina adalah istri yang pengertian. Dia hanya punya satu senjata tersisa. Senjata pamungkas. Aku tidak mau berdebat lagi, kata Arga, suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah menghina sahabatku di rumahku sendiri. Kamu harus memperbaikinya. Memperbaiki apa? Tidak ada yang bisa diperbaiki, kata Karina. Oh, ada. Kamu akan minta maaf padanya. Karina menatapnya. Tidak. Apa katamu? Aku tidak akan minta maaf karena telah mengatakan kebenaran. Aku tidak akan minta maaf karena menolak menjadi bagian dari kebohongannya. Wajah Arga kembali mengeras. Ini adalah pembangkangan. Ini adalah pemberontakan. Kamu akan minta maaf, Karina. Aku tidak mau tahu. Tidak. Dengar, Arga melangkah maju, sangat dekat, sampai Karina bisa mencium bau keringat dan amarah dari tubuhnya. Aku serius. Aku tidak main-main. Kamu yang memulai ini, kamu yang harus mengakhirinya. Kamu datang ke rumah Rara. Kamu temui dia. Kamu minta maaf dengan tulus sampai dia memaafkanmu. Karina hanya diam menatapnya. Arga mendengus, frustrasi karena tidak mendapat reaksi. Dia mengambil napas dalam-dalam. Narator tahu, inilah saatnya. Arga akan meledakkan bom yang dia pikir akan mengakhiri perang ini. Minta maaf, kata Arga, mengucapkan setiap kata dengan penekanan yang mematikan. Atau aku ceraikan kamu. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, tajam, dan final. Narator melihat ke dalam hati Arga. Dia terkejut sendiri telah mengucapkannya. Ada bagian kecil dari dirinya yang menjerit ngeri. Tapi bagian yang lebih besar, yang didominasi oleh egonya dan kebutuhannya untuk membela Rara, merasa puas. Dia telah mengeluarkan kartu asnya. Dia yakin Karina akan hancur. Karina, yang sangat terstruktur, yang benci kegagalan. Perceraian adalah kegagalan terbesar. Dia pasti akan tunduk. Karina menatap mata suaminya.
Dia mencari sisa-sia pria yang ia nikahi. Dia tidak menemukan apa-apa. Yang ia temukan hanyalah seorang pria lemah yang bersembunyi di balik ancaman besar. Ancaman itu tidak menyakitinya. Ancaman itu justru menyadarkannya. Arga mengharapkan air mata. Dia mengharapkan permohonan. Karina menatapnya lekat-lekat, dan setelah hening yang terasa seperti selamanya, dia berbicara. Suaranya jernih, tanpa getaran. Baik. Arga membeku. Otaknya butuh beberapa detik untuk memproses satu kata itu. Baik apa? Tanyanya, suaranya kini terdengar bodoh. Baik, ulang Karina. Aku akan minta maaf padanya. Kemenangan yang Arga harapkan terasa hampa. Dia menang, tapi rasanya seperti kalah. Dia mengharapkan perlawanan, tapi yang ia dapatkan adalah kepatuhan yang terlalu cepat. Terlalu dingin. Oh, kata Arga, melangkah mundur. Ya, bagus. Bagus kalau kamu akhirnya sadar posisimu. Karina berbalik, berjalan menuju kamar tidur. Tunggu, kata Arga. Kita lakukan besok. Besok siang. Aku akan atur waktunya dengan Rara. Kita datang ke rumahnya. Karina berhenti di ambang pintu kamar, tapi tidak menoleh. Terserah. Dan baguslah ini selesai, kata Arga, lebih pada dirinya sendiri. Karina menoleh sedikit, wajahnya separuh dalam bayangan. Satu syarat. Apa? Pastikan suaminya ada di rumah. Arga mengerutkan kening. Ini permintaan yang aneh. Reza? Untuk apa? Ini urusanmu dengan Rara. Aku menghina Rara. Kamu bilang aku menuduhnya berselingkuh, kata Karina, suaranya seperti es. Itu tuduhan serius. Akan lebih adil jika aku meminta maaf atas kesalahpahaman ini di depan suaminya juga. Biar semuanya bersih. Biar Reza tahu betapa menyesalnya aku. Narator melihat kebingungan di wajah Arga. Dia tidak mengerti jalan pikiran Karina. Tapi, kedengarannya masuk akal. Kedengarannya tulus. Mungkin Karina benar-benar menyesal dan ingin menebusnya secara total. Terserah kamu, kata Arga. Aneh, tapi terserah. Akan aku hubungi Rara. Dia pasti bisa mengatur agar Reza ada di rumah. Bagus, kata Karina. Dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Tidak dibanting. Hanya ditutup pelan. Suara klik kunci pintu terdengar seperti penanda akhir sebuah era. Arga ditinggal sendirian di ruang tengah. Dia merasa telah memenangkan pertempuran. Dia telah membela sahabatnya. Dia telah mendidik istrinya. Narator tahu yang sebenarnya. Arga tidak memenangkan apa-apa. Dia baru saja dengan bodohnya menyerahkan palu godam kepada istrinya. Dia pikir ini adalah akhir dari drama. Padahal, bagi Karina, ini baru saja permulaan. Arga tidak masuk ke kamar tidur selama berjam-jam. Karina mendengarnya mondar-mandir di ruang tengah, menelepon, pasti Rara, melaporkan kemenangannya, dan kemudian menyalakan televisi dengan suara keras. Ia sedang merayakan kemenangannya yang menyedihkan. Karina berbaring di tempat tidur, dalam kegelapan. Ia tidak menyalakan lampu. Ia menatap langit-langit. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu, setiap kali Arga memilih Rara daripada dirinya. Kini, yang ia rasakan adalah amarah. Amarah yang murni, dingin, dan terfokus. Narator menyelami pikiran Karina. Ia memutar ulang setiap kata yang diucapkan Arga. Minta maaf, atau aku ceraikan kamu. Ancaman itu bukan lagi vonis mati bagi pernikahannya. Itu adalah surat persetujuan. Persetujuan untuk berhenti berjuang sendirian. Arga pikir kata, setuju, dari Karina adalah tanda menyerah. Dia tidak tahu, itu adalah deklarasi perang. Karina tidak lagi berduka atas pernikahannya yang hancur. Dia berduka atas kebodohan suaminya. Pria itu telah dibutakan oleh rasa superioritasnya sebagai pelindung Rara. Pria itu rela mengorbankan istrinya sendiri demi ego seorang sahabat yang manipulatif. Baik, pikir Karina dalam hati. Kalian berdua ingin permainan? Akan aku berikan. Jauh lewat tengah malam, Arga akhirnya masuk ke kamar. Ia bergerak dalam gelap,
berusaha tidak bersuara, mengira Karina sudah tidur. Ia berganti pakaian, lalu berbaring di tepi tempat tidur yang paling jauh, membelakangi Karina. Narator tahu apa yang Arga pikirkan. Dia merasa lega. Drama ini selesai. Besok Karina minta maaf, Rara akan memaafkannya, Arga akan memastikan itu, dan hidup akan kembali normal. Dia kesal pada Karina karena menyebabkan keributan ini, tapi dia juga sedikit bangga pada dirinya sendiri karena telah menyelesaikannya dengan tegas. Dia tertidur dengan cepat, lelah karena aktivitas fisik dan drama emosional. Karina menunggu. Ia menunggu sampai napas Arga menjadi berat dan teratur, diselingi dengkuran pelan. Ia bangkit dari tempat tidur. Pelan. Tanpa suara. Ia menyambar ponsel dan laptopnya, lalu berjalan keluar kamar, menutup pintu di belakangnya dengan sangat pelan. Dia pergi ke ruang kerjanya. Satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa benar-benar miliknya. Dia menyalakan laptop. Cahaya layar menerangi wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Investigasi, bisiknya pada diri sendiri. Rara bilang, Fikri, personal trainer. Arga bilang, itu cuma teman. Karina membuka peramban. Ia mengetik nama pusat kebugaran elit tempat Rara sering mengunggah foto. Di halaman tim kami, ia menemukan daftar pelatih. Dan di sanalah dia, Fikri Pranata. Fotonya menunjukkan seorang pria muda yang sangat bugar, tersenyum arogan ke kamera. Karina membuka tab baru. Ia mencari nama, Fikri Pranata, di media sosial. Akun Instagramnya publik. Karina menelusuri. Foto-foto barbel, foto-foto klien yang berkeringat, video-video latihan. Lalu, dia menemukannya. Satu foto. 2 minggu lalu. Fikri dan Rara. Mereka tidak sedang di gym. Mereka sedang di sebuah kafe. Foto selfie. Rara bersandar sangat dekat. Senyumnya cerah. Keterangannya, diskusi rencana, klien, favorit saya. Bali, kami datang. Jantung Karina berdebar. Ini dia. Tapi ini belum cukup. Ini masih bisa dianggap teman. Karina menggali lebih dalam. Dia membuka akun media sosial Rara. Rara sangat aktif, tapi Karina menyadari sesuatu. Rara selalu mengunggah aktivitasnya setelah kejadian. Dia tidak pernah mengunggah rencana. Karina kembali ke ponselnya. Dia membuka riwayat percakapannya dengan Rara. Rara cukup pintar untuk tidak menuliskan permintaan alibi itu dalam pesan teks. Dia menelepon dulu, baru datang ke rumah. Tapi Karina ingat. Setelah Rara pergi, setelah pertengkaran mereka, Rara mengiriminya pesan. Karina menelusuri riwayat obrolan. Ya, di sana. Terkirim pukul 10.32 pagi. Pesan dari Rara, pikirkan lagi, Karina. Bali. Jumat Minggu. Bilang saja, iya, pada Reza kalau dia tanya. Jangan jadi bodoh. Ini penting buatku. Karina mengambil tangkapan layar. Ini adalah bukti Rara merencanakan kebohongan pada suaminya. Lalu, pesan kedua. Terkirim pukul 10.45 pagi. Dari Rara, aku sudah bicara dengan Arga. Dia akan menanganimu. Karina mengambil tangkapan layar lagi. Matanya berkilat. Ini adalah bukti kolusi. Bukti bahwa Rara dengan sengaja mengadu domba dirinya dengan Arga. Rara tahu Arga akan membelanya. Ini bagus. Ini sangat bagus. Sekarang, bagian tersulit. Reza. Karina tahu dia tidak bisa begitu saja menunjukkan bukti ini pada Reza. Reza adalah pengusaha yang sibuk dan logis. Dia mungkin akan menganggap Karina sebagai istri tetangga yang ikut campur. Dia mungkin akan menyalahkan Karina, sama seperti Arga. Karina butuh cara agar Reza mau mendengarkan. Dia harus memastikan Reza ada di rumah besok siang. Dan dia harus memastikan Reza berada dalam kerangka berpikir yang benar. Permintaannya pada Arga, pastikan suaminya ada, adalah langkah pertama. Arga, dalam kebodohannya, akan menyampaikan ini pada Rara. Rara, dalam arogansinya, akan menganggap ini sebagai bagian dari permintaan maaf Karina. Dia akan memastikan Reza ada di sana, untuk menyaksikan penghinaan Karina. Tapi Karina butuh pengaman.
Dia tidak bisa bergantung pada Arga dan Rara. Dia harus menghubungi Reza secara langsung. Tapi bagaimana? Dia menatap laptopnya. Desain interior. Reza. Pengusaha properti. Sebuah ide cemerlang terbentuk. Karina membuka tab baru. Dia mencari nama perusahaan Reza. Abadi Jaya Properti. Dia menemukan situs web mereka. Di sana, ada daftar proyek yang sedang berjalan. Salah satunya, Sentosa Residence. Dia mencari alamat email Reza. Dia menemukannya di artikel berita lama tentang peluncuran proyek tersebut. reza.pranata@abadijaya.com. Karina membuka email baru. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Kepada reza.pranata@abadijaya.com. Subjek. Mendesak, proposal desain interior, proyek Sentosa Residence. Selamat malam, Pak Reza. Mohon maaf mengganggu di luar jam kerja. Saya Karina, seorang desainer interior profesional dan istri dari Arga. Saya menulis email ini karena saya dengar selentingan dari Arga bahwa perusahaan Anda mungkin sedang mencari vendor desain baru untuk unit contoh di proyek Sentosa Residence. Saya sangat tertarik dengan kesempatan ini. Kebetulan, besok siang, hari Minggu, saya dan Arga berencana mampir ke kediaman Anda untuk urusan pribadi singkat dengan Rara. Saya tahu ini sangat mendadak, tapi jika Bapak ada waktu Oktober 15 menit, saya akan sangat senang jika bisa mempresentasikan portofolio saya secara singkat. Saya yakin gaya desain saya sangat cocok untuk target pasar Sentosa Residence. Mohon konfirmasi jika Bapak berkenan dan berada di tempat sekitar pukul 1 siang. Jika tidak, saya akan mengatur waktu lain dengan sekretaris Bapak. Terima kasih atas waktu Anda. Hormat saya, Karina. Karina Desain Interior. Dia membacanya ulang. Sempurna. Narator tahu kejeniusan email ini. 1. Itu profesional. 2. Itu memancing Reza dengan bisnis. Sesuatu yang pria itu pedulikan. 3. Itu menyebut urusan pribadi singkat dengan Rara yang akan membuatnya penasaran. 4. Itu menjelaskan mengapa Karina ada di sana, menepis kecurigaan apapun. Dan 5. Itu menjamin Reza akan ada di rumah, dan dia akan siap untuk rapat, bukan untuk drama. Dia menekan tombol kirim. Dia menutup laptopnya. Dia kembali ke kamar tidur. Arga masih mendengkur. Karina berbaring, tapi tidak tidur. Dia menghabiskan sisa malam itu menyusun kata-kata. Dia merencanakan dialognya. Setiap kalimat, setiap jeda. Dia tidak akan gagal. Pagi datang. Karina bangun sebelum Arga. Dia mandi lama. Dia memilih pakaiannya dengan sangat hati-hati. Bukan gaun yang mencolok. Bukan celana jeans yang santai. Dia memilih gaun terusan selutut berwarna biru tua. Warnanya profesional, serius. Potongannya konservatif, tapi pas di badan. Dia menata rambutnya rapi. Dia memakai riasan tipis, hanya cukup untuk menonjolkan matanya dan menutupi kurang tidurnya. Dia tampak seperti seorang wanita yang akan pergi ke rapat penting. Arga bangun dan melihatnya sudah siap. Dia tampak kusut dan lelah. Tumben sudah rapi, gumamnya. Mau ke proyek? Tidak, kata Karina, suaranya tenang sambil memasang anting mutiara sederhana. Aku mau minta maaf. Arga terdiam. Narator melihat ada rasa bersalah sekilas di matanya. Melihat istrinya begitu rapi dan bermartabat untuk pergi, meminta maaf, yang dia tahu adalah sebuah penghinaan, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia segera menepisnya. Ini yang terbaik. Ini untuk kedamaian semua orang, batinnya. Bagus, katanya. Ponsel Karina bergetar di meja rias. Sebuah email baru. Dari Reza Pranata. Subjek. Mendesak, proposal desain interior. Selamat pagi, Bu Karina. Terima kasih atas emailnya. Saya tidak tahu Rara berteman dengan desainer berbakat. Saya memang sedang meninjau vendor untuk Sentosa. Saya ada di rumah jam 1 siang. Silakan datang. Bawa portofolio Anda. Arga bisa hubungi saya saat sudah dekat. Salam, Reza. Karina menutup email itu. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya jernih.
Tidak ada lagi kebimbangan. Dia berbalik menghadap Arga. Aku sudah siap, katanya. Ayo kita selesaikan ini. Arga mengambil kunci mobilnya. Dia pikir dia sedang mengantar istrinya yang penurut untuk sebuah tugas yang tidak menyenangkan. Narator tahu yang sebenarnya. Arga sedang mengantarkan Algojo ke pesta eksekusi. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa lehernya sendiri ada di daftar. Perjalanan itu terasa seperti puluhan jam. Padahal rumah Rara hanya berjarak 30 menit berkendara. Mobil Arga, yang biasanya menjadi tempat mereka bercanda sepulang kerja, kini terasa seperti kaleng kedap udara yang diisi racun. Pendingin udara berdesis pelan, tapi Karina merasa gerah. Ia duduk tegak di kursi penumpang, kedua tangan tergenggam di pangkuannya. Gaun biru tua yang ia kenakan terasa kaku, seperti baju zirah. Arga menyetir dalam diam selama 15 menit pertama. Narator tahu isi kepalanya. Ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sebagian dari dirinya, bagian yang masih mencintai Karina, merasa bersalah. Ia melirik istrinya. Karina tampak tenang, cantik, dan berwibawa. Penampilannya yang rapi hari ini kontras dengan kekacauan yang mereka hadapi. Kenapa dia harus mempersulit semuanya? Batin Arga. Rasa bersalah itu dengan cepat dikalahkan oleh pembenaran diri. Ia harus melakukan ini. Demi Rara. Demi kedamaian. Akhirnya, Arga tidak tahan lagi dengan kesunyian. Kesunyian Karina terasa seperti tuduhan. Ia harus mengisinya, harus menjelaskan, harus memastikan Karina mengerti bahwa dia, Arga, adalah pihak yang benar. Ini yang terbaik, Rin. Arga memulai, matanya tetap lurus ke jalanan di kawasan perumahan mereka yang sepi. Karina tidak menoleh. Ia terus menatap rumah-rumah yang mereka lewati. Ia menghitung pohon palem di sisi kiri jalan. 1, 2, 3. Aku tahu kamu marah, lanjut Arga, sedikit lebih keras, mengira mungkin Karina tidak mendengar. Tapi kamu harus mengerti posisi Rara. Dia itu rapuh. Tidak semua orang sekuat kamu. Narator tahu bahwa Arga menganggap itu sebagai pujian. Dia pikir dia sedang menenangkan Karina, mengakui kekuatan Karina. Dia tidak sadar bahwa yang didengar Karina adalah, kamu kuat, jadi kamu harus mengalah pada yang lemah. Karina memfokuskan pandangannya pada sebuah taman bermain kecil yang sepi. Ayunannya bergoyang pelan tertiup angin. Suaminya, si Reza itu, Arga terus bicara, suaranya kini mengambil nada seorang dosen yang sedang memberi kuliah. Dia itu suami macam apa? Kerja, kerja, kerja. Rara di rumah sendirian di rumah sebesar itu. Wajarkan kalau dia butuh teman? Wajarkan kalau dia sedikit mencari perhatian? Karina menarik napas dalam-dalam, perlahan, melalui hidung. Ia menahannya selama 3 detik, lalu menghembuskannya melalui mulut. Ia sedang menenangkan detak jantungnya sendiri. Setiap kata Arga adalah bensin yang disiramkan ke api di dalam dadanya. Dan Fikri itu, Arga mendengus, ayolah, Rin. Personal trainer. Kamu serius mikir Rara selingkuh sama dia? Itu konyol. Itu penghinaan buat Rara. Dia cuma cari teman ngobrol. Seseorang yang mendengarkan dia. Dan karena Reza tidak bisa, dia cari orang lain. Dan kamu, pikir Karina. Dia juga mencarimu. Dan kamu selalu datang. Dan aku, kata Arga, seolah membaca sebagian kecil dari pikiran Karina, tapi dengan interpretasi yang salah. Aku sahabatnya. Dari dulu, aku janji sama almarhum ayahnya bakal jagain dia. Aku tidak bisa mengingkari janji itu. Tugasku adalah memastikan dia baik-baik saja. Ia melirik Karina lagi. Karina masih diam membisu. Dan tugasmu, kata Arga, nadanya kini mengeras, kesabarannya menipis karena tidak adanya respons. Tugasmu sebagai istriku adalah mendukungku. Mendukungku berarti menerima sahabatku. Menerima Rara. Bukan malah menuduhnya dan membuatnya menangis. Keheningan kembali mengisi mobil. Kali ini lebih berat. Arga telah selesai dengan ceramahnya. Ia telah menetapkan aturan, fakta, dan kewajiban. Narator tahu apa yang Arga pikirkan. Dia merasa lega telah mengatakannya. Dia telah menjabarkan posisinya dengan jelas.
Kini Karina tidak punya alasan untuk salah paham. Kebisuan Karina sekarang diartikannya sebagai tanda kekalahan. Dia sedang merajuk, tapi dia akan menurut. Dia telah menyelesaikan masalah ini. Arga merasa seperti suami yang tegas dan bertanggung jawab. Dia tidak hanya membela sahabatnya, tapi dia juga mendidik istrinya tentang loyalitas. Dia puas dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam kepala Karina. Karina, dalam diamnya, tidak sedang merajuk. Dia sedang bekerja. Narator melihat ke dalam pikiran Karina. Wanita itu sedang memutar ulang percakapan di kepalanya. Bukan percakapan dengan Arga, tapi percakapan yang akan terjadi nanti. Dia sedang berlatih. Arga, kamu memaksaku ke sini untuk minta maaf. Fakta. Rara, kamu tersinggung padaku. Fakta. Dan Reza, kamu harus tahu mengapa aku membuat istrimu tersinggung. Pancingan. Dia memikirkan Reza. Email balasan dari Reza pagi tadi adalah sebuah kemenangan kecil. Pria itu logis. Pria itu berorientasi bisnis. Dia tidak akan suka diganggu urusan domestik, kecuali urusan itu mengancam sesuatu yang menjadi miliknya. Dan Karina tahu, kebohongan Rara adalah ancaman. Karina mendengarkan kata-kata Arga. Setiap kalimat pembenaran diri suaminya tidak ia dengar sebagai hinaan. Ia mendengarnya sebagai bukti. Bukti kebutaan Arga. Bukti bahwa pria di sebelahnya ini tidak lagi pantas mendapatkan kesetiaannya. Kamu harus mengerti posisinya, kata Arga. Aku mengerti, batin Karina. Posisinya adalah penipu. Dia rapuh, kata Arga. Dia manipulatif, batin Karina. Tugasmu mendukungku, kata Arga. Tugasmu melindungiku, bukan dia, batin Karina. Dan kamu gagal. Karina tidak lagi melihat Arga sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai kaki tangan. Kaki tangan yang bodoh, yang tidak sadar dirinya sedang dimanfaatkan, tapi tetap saja kaki tangan. Dia tidak merasakan kesedihan. Dia tidak merasakan patah hati. Yang dia rasakan hanyalah fokus yang dingin. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak akan berteriak. Dia tidak akan menangis. Dia akan menggunakan senjatanya sendiri, kebenaran. Dia akan menyajikan fakta dengan cara yang sama seperti dia menyajikan proposal desain. Logis, terstruktur, dan tak terbantahkan. Arga, dalam keangkuhannya, mengira dia sedang membawa seekor domba yang penurut ke pembantaian. Narator tahu, Karina adalah seekor serigala. Dan dia sudah mencium bau darah. Kita hampir sampai, kata Arga, suaranya lebih lembut sekarang. Dia pikir dia sudah menang, jadi dia bisa bermurah hati. Bersikaplah baik, Rin. Minta maaf yang tulus. Nanti di rumah, kita pesan makanan enak. Kita lupakan semua ini, oke? Dia bahkan menepuk-nepuk lutut Karina. Sebuah gestur damai yang salah tempat. Karina merasakan sentuhan itu. Terasa dingin. Seperti sentuhan orang asing. Dia tidak merespons. Dia hanya melihat gerbang perumahan mewah di depan mereka. Gerbang kompleks tempat Rara tinggal. Dia sudah menunggu, kata Arga, sambil memberhentikan mobil di pos satpam. Aku juga, batin Karina. Aku juga sudah menunggu. Arga membuka kaca jendela, menyebutkan nama dan tujuannya. Arga, ke rumah Reza. Palang gerbang terbuka. Mereka masuk. Narator tahu, palang gerbang itu bukan hanya gerbang perumahan. Itu adalah gerbang menuju medan pertempuran. Dan Karina adalah satu-satunya yang datang dengan membawa senjata. Mobil melaju pelan di jalanan yang lebar dan mulus. Rumah-rumah di sana besar dan megah, masing-masing dengan desainnya sendiri. Arga memarkir mobilnya di depan sebuah rumah bergaya Mediterania yang sangat besar, dengan pilar-pilar putih dan taman yang terawat sempurna. Mobil Reza, sebuah sedan hitam mewah, terparkir di garasi yang pintunya terbuka. Oke, kata Arga, mematikan mesin. Dia berbalik menghadap Karina. Wajahnya serius. Ingat, tulus. Jangan mulai pertengkaran baru. Mengerti? Karina akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan itu, dia menatap mata suaminya.
Arga sedikit terkejut. Dia mengharapkan mata yang sembab, atau marah, atau takut. Mata Karina jernih. Matanya tenang. Matanya kosong. Aku mengerti, kata Karina. Dia melepaskan sabuk pengamannya, mengambil tas tangannya, dan membuka pintu mobil. Dia tidak menunggu Arga. Dia berjalan lebih dulu menuju pintu depan yang besar dan terbuat dari kayu jati berukir. Arga tertegun sejenak. Narator tahu, Arga merasa ada yang salah. Kepatuhan Karina terasa janggal. Tapi dia menepisnya. Dia hanya ingin ini cepat selesai, pikir Arga, sambil bergegas menyusul istrinya. Karina berhenti di depan pintu. Dia tidak menekan bel. Dia menunggu Arga. Arga berdiri di sampingnya, lalu menekan bel. Suara bel terdengar menggema di dalam rumah. Jantung Arga berdebar sedikit. Dia gugup. Dia benci drama. Jantung Karina, sebaliknya, berdetak dengan ritme yang lambat dan stabil. Dia siap. Pintu besar itu tidak dibuka oleh asisten rumah tangga. Butuh beberapa detik, kemudian terdengar suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru. Kunci dibuka dari dalam. Pintu terbuka. Yang berdiri di sana bukanlah Rara. Itu adalah Reza. Reza Pranata adalah pria yang penampilannya mencerminkan profesinya. Dia tinggi, mungkin sedikit lebih tua dari Arga, dengan rambut yang mulai beruban di pelipis. Dia mengenakan kemeja polo berwarna biru tua dan celana katun yang rapi. Kacamata bacanya bertengger di atas kepala. Wajahnya menunjukkan ekspresi lelah, tapi matanya tajam dan analitis. Narator tahu isi pikiran Reza. Dia kesal. Hari Minggunya terganggu. Pertama, oleh Rara yang tiba-tiba memintanya untuk tetap di rumah, karena Arga dan Karina akan datang untuk urusan penting yang tidak bisa ia jelaskan. Kedua, oleh email dari Karina. Email itu membuatnya penasaran. Dia memang sedang mencari vendor baru. Tapi dia benci mencampurkan urusan pribadi dan bisnis. Arga. Bu Karina, sapa Reza, suaranya datar, tapi sopan. Dia mengulurkan tangannya pada Karina lebih dulu. Pak Reza, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kata Karina, menerima jabat tangan itu dengan erat dan profesional. Jabat tangan mereka membuat Arga tertegun sejenak. Narator tahu, Arga tidak menyangka ini. Dia mengharapkan suasana canggung dan penuh air mata. Dia tidak mengharapkan jabat tangan bisnis. Dia merasa seperti figuran dalam adegan yang salah. Iya, masuk, kata Reza, beralih ke Arga dan menepuk bahunya sekilas. Ayo, masuk. Mereka melangkah masuk ke dalam foyer yang luas. Lantai marmernya berkilau. Udaranya dingin oleh pendingin ruangan. Rumah itu besar, tapi terasa kosong dan dingin. Tidak ada foto keluarga. Hanya lukisan-lukisan abstrak yang mahal dan perabotan minimalis. Rara, ada Arga dan Karina, teriak Reza ke arah tangga spiral di sudut ruangan. Terdengar suara langkah kaki ringan. Rara muncul dari lantai atas. Penampilannya adalah antitesis dari Karina. Jika Karina adalah seorang profesional yang rapi, Rara adalah sebuah studi tentang korban yang rapuh. Narator tahu Rara telah mempersiapkan ini. Dia mengenakan daster sutra longgar berwarna gading. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai berantakan, tapi dengan cara yang disengaja. Matanya sedikit bengkak. Narator tahu dia mungkin menggosoknya dengan irisan bawang agar terlihat seperti habis menangis semalaman. Wajahnya pucat, tanpa riasan. Dia berjalan menuruni tangga dengan pelan, satu tangan memegang sandaran tangga, seolah dia terlalu lemah untuk berjalan dengan benar. Ketika dia sampai di lantai bawah, dia tidak melihat ke arah Karina. Matanya langsung tertuju pada Arga. Arga, bisiknya, suaranya serak. Dia memberinya tatapan penuh terima kasih dan penderitaan. Tatapan yang berkata, lihat apa yang telah dia lakukan padaku, untung ada kamu, pahlawanku. Arga, narator tahu, langsung luluh. Rasa bersalahnya pada Karina menguap. Yang ada hanya insting untuk melindungi Rara. Dia mengangguk singkat pada Rara, sebuah gestur, aku di sini, semua akan baik-baik saja. Ayo, kita duduk di ruang tamu, kata Reza, jelas tidak sabar dengan drama bisu yang sedang berlangsung.
Dia memimpin jalan. Ruang tamu itu sama besarnya dengan bagian rumah lainnya. Sofa kulit berwarna krem, meja kaca tebal, dan karpet bulu yang mahal. Semuanya steril. Reza duduk di kursi tunggal. Dia adalah raja di istananya. Dia menunjuk ke sofa panjang. Silakan. Arga duduk, secara otomatis mengambil tempat di tengah. Karina duduk di sampingnya, tapi tidak terlalu dekat. Dia meletakkan tas tangannya dengan rapi di pangkuannya. Rara duduk di sofa tunggal lain yang berhadapan dengan Reza, menyudutkan posisinya agar dia bisa melihat Arga dan Karina sekaligus. Dia langsung menarik kakinya ke atas sofa, memeluk lututnya, mengambil posisi janin yang defensif. Narator melihat ke dalam pikiran keempat orang itu. Reza menatap mereka bergantian. Cepat selesaikan ini, pikirnya. Rara bilang ada urusan pribadi. Arga kelihatan tegang. Karina, dia satu-satunya yang terlihat tenang. Profesional. Dia bawa portofolio. Dia melirik tas tangan Karina. Rara mencuri pandang ke arah Karina. Dia benar-benar datang. Dia benar-benar akan minta maaf. Narator tahu Rara merasakan gelombang kemenangan yang sombong. Dia takut diceraikan Arga. Bagus. Dia harus tahu tempatnya. Dan bagus Reza ada di sini. Biar Reza lihat, aku punya sahabat yang membelaku mati-matian, tidak seperti dia. Arga merasa sangat tidak nyaman. Kehadiran Reza yang dingin dan fokus pada bisnis membuat misi, permintaan maaf-nya terasa konyol dan memalukan. Dia hanya ingin ini cepat selesai agar dia bisa pergi dari atmosfer yang aneh ini. Dia berdeham, mencoba mengambil kendali. Karina, sebaliknya, merasa sempurna. Dia memindai ruangan itu. Dia mencatat tatapan Reza yang analitis. Dia mencatat pose Rara yang dibuat-buat. Dia merasakan kegugupan Arga di sebelahnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Panggungnya sudah siap. Semua aktor sudah berada di tempatnya. Jadi, Reza memulai, memecah keheningan. Dia menatap Karina. Email Anda, Bu Karina. Soal Sentosa Residence. Saya sudah lihat sekilas portofolio online Anda pagi tadi. Cukup mengesankan. Tapi sebelum kita bicara soal itu, Rara bilang ada urusan pribadi. Ada apa ini? Matanya beralih ke Rara, lalu ke Arga. Ada nada jengkel dalam suaranya. Rara langsung mengambil kesempatan itu untuk terlihat teraniaya. Aku tidak apa-apa, Mas, katanya pelan pada Reza, tapi matanya melirik Arga. Ini cuma kesalahpahaman kecil antara aku dan Karina. Arga, Arga, yang merasa ini adalah isyaratnya, langsung mengambil alih. Dia harus menyelesaikan ini sekarang. Dia harus menunjukkan pada Reza bahwa dia adalah pria yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, Reza. Rara. Terima kasih sudah menerima kami. Arga memulai, suaranya terdengar terlalu formal dan kaku. Sebenarnya, kedatangan kami ini, ada hubungannya dengan kejadian kemarin. Reza mengangkat alis. Kejadian apa? Arga melirik Rara. Rara menunduk, seolah terlalu sakit untuk mengatakannya. Dasar tidak berguna, batin Arga, kesal karena harus melakukan semua pekerjaan kotor. Dia berbalik ke Karina. Karina, katanya. Nadanya adalah perintah, bukan permintaan. Ada yang mau dia sampaikan ke Rara. Semua mata kini beralih pada Karina. Reza menatapnya dengan penasaran. Apa yang dilakukan wanita profesional ini sampai harus minta maaf pada istriku yang dramatis? Rara menatapnya dengan senyum tipis yang tersembunyi. Ayo, pelacur. Merangkaklah. Arga menatapnya dengan tegang. Cepat lakukan. Jangan buat keributan lagi. Karina duduk tegak. Dia tidak menatap Rara. Dia tidak menatap Arga. Dia menatap Reza. Kemudian, Arga, yang tidak sabar dengan jeda dramatis itu, membentak pelan. Karina, cepat, minta maaf pada Rara. Dia sudah menunggumu. Perintah itu menggantung di udara. Berat dan memalukan. Itu adalah puncak dari arogansi Arga, puncak dari kemenangan Rara. Narator tahu, mereka pikir ini adalah akhir dari babak tersebut. Mereka tidak tahu, Karina baru saja akan membalikkan naskahnya.
Perintah Arga menggantung di udara yang dingin. Cepat. Minta maaf pada Rara. Dia sudah menunggumu. Itu adalah puncak dari arogansi. Sebuah penegasan kekuasaan di depan 3 orang saksi. Arga bersandar sedikit, puas. Dia telah melakukan bagiannya. Dia telah membawa istrinya yang membangkang dan kini menyuguhkannya untuk penebusan dosa. Narator tahu apa yang dia pikirkan. Selesaikan ini, Rin. Jangan buat aku malu. Rara, dari balik pose rapuhnya, membiarkan senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Akhirnya, dia tahu tempatnya. Tapi ada satu orang di ruangan itu yang tidak terkesan. Tunggu sebentar, suara Reza memecah keheningan. Suaranya bukan teguran, melainkan sebuah analisis. Dia tidak melihat ke arah Karina atau Rara. Dia menatap lurus ke arah Arga. Arga, kata Reza, pelan. Kamu baru saja menyuruh istrimu untuk minta maaf. Arga terkejut. Dia tidak menyangka Reza akan ikut campur. Yah dia melakukan kesalahan. Aku hanya ingin dia memperbaikinya. Za, ini urusan domestik kami. Bukan, kata Reza, menggeleng pelan. Ini bukan lagi urusan domestik saat kamu melakukannya di ruang tamuku. Dan Bu Karina, dia beralih ke Karina, matanya yang tajam kini melembut sedikit, penuh rasa ingin tahu. Sepertinya ini lebih dari sekadar kesalahpahaman kecil. Email Anda profesional, tapi ini terasa seperti sesuatu yang lain. Mas. Rara mencoba menyela, merasakan bahaya. Ini benar-benar. Diam, Rara, kata Reza. Tidak keras, tapi final. Rara langsung terdiam, matanya terbelalak kaget. Reza tidak pernah membentaknya. Arga merasakan gelombang panik. Narator tahu, ini adalah mimpi buruknya. Kendalinya atas situasi ini menguap begitu saja. Dia telah membawa masalah ini ke singa, dan dia lupa singa itu tidak bisa diatur. Rin, ayo kita. Arga mencoba berdiri, ingin kabur. Duduk, Arga, kata Reza. Lagi. Perintah itu begitu tenang namun penuh otoritas sehingga Arga, yang kaget, refleks menurutinya. Semua mata kini kembali tertuju pada Karina. Karina duduk diam sejenak, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Inilah saatnya. Dia tidak akan menyanyiakan panggung yang telah disiapkan suaminya dengan begitu bodohnya. Perlahan, dengan gerakan yang anggun dan terkendali, Karina berdiri. Tindakan sederhana itu langsung mengubah dinamika ruangan. Dia tidak lagi terdakwa yang duduk. Dia adalah pembicara yang memegang kendali. Dia tidak melihat ke arah Arga atau Rara. Dia mengarahkan seluruh perhatiannya pada satu-satunya orang yang penting di ruangan itu, Reza. Pak Reza. Karina memulai, suaranya jernih dan stabil, bergema di ruangan yang sunyi. Anda benar. Saya berhutang penjelasan pada Anda. Bukan hanya soal proposal desain saya, tapi soal mengapa saya ada di sini, di hari Minggu Anda yang berharga. Reza mengangguk, menyimaknya dengan saksama. Arga, Karina menoleh sedikit ke suaminya. Arga tersentak. Kamu benar. Kamu membawaku ke sini untuk minta maaf. Kamu memaksaku. Kamu bahkan memberiku ultimatum tadi malam. Wajah Arga memucat. Dia tidak akan. Karina tidak membiarkannya berpikir. Kamu bilang, minta maaf, atau aku ceraikan kamu. Reza menarik napas tajam. Matanya menyipit ke arah Arga. Narator melihat isi pikiran Reza. Cerai? Demi Rara? Pria ini lebih bodoh dari yang kukira. Penghinaan Reza pada Arga kini terlihat jelas. Karina. Hentikan. Arga melompat berdiri, wajahnya merah padam karena malu. Ini bukan urusannya. Justru ini urusannya. Karina balas membentak, suaranya naik untuk pertama kali, mengejutkan semua orang. Ini urusan Pak Reza. Karena kamu mengancam akan menceraikan istrimu, demi membela kebohongan istrinya. Bohong apa? Jerit Rara, akhirnya melepaskan pos rapuhnya. Dia berdiri, wajahnya memerah karena panik. Kamu yang pembohong. Karina. Apa maksudmu? Tanya Reza, suaranya tegang. Karina berbalik sepenuhnya menghadap Rara. Matanya mengunci mata wanita itu.
Rara, katanya, suaranya kini kembali dingin. Kamu tersinggung padaku. Itu juga benar. Kamu tersinggung karena aku menolak permintaanmu. Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Arga berdiri membeku. Rara gemetar. Reza menunggu. Aku datang ke sini, kata Karina, suaranya terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Untuk mengatakan sesuatu di depan kalian semua. Dia menatap Rara lekat-lekat. Rara, aku minta maaf. Narator melihat gelombang kelegaan yang luar biasa di wajah Rara. Dia hampir tersenyum. Arga memejamkan matanya, mengira mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Aku minta maaf, Karina melanjutkan, suaranya berubah menjadi setajam baja. Karena aku menolak. Aku menolak untuk berbohong pada suamimu, Pak Reza. Bom itu telah meledak. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Reza adalah yang pertama pulih. Wajahnya menjadi topeng tanpa ekspresi. Bohong. Ulangnya, soal apa, Bu Karina? Karina, tidak. Arga mencoba meraih lengan istrinya. Karina menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Lalu dia menatap Reza. Istrimu, Rara, datang ke rumahku kemarin pagi. Dia memintaku menjadi alibinya. Dia berencana pergi berlibur akhir pekan depan ke Bali. Dari Jumat sampai Minggu. Mata Reza beralih ke Rara. Rara membeku. Dia bilang padaku, Karina melanjutkan tanpa jeda, dia akan bilang padamu kalau dia pergi bersamaku. Girls trip. Agar kamu mengizinkannya. Padahal, dia berencana pergi dengan pria lain. Fitnah, Rara menjerit. Suaranya melengking. Itu tidak benar. Mas, dia bohong. Dia iri padaku. Dia selalu iri padaku. Pria lain? Tanya Reza, mengabaikan jeritan Rara. Dia bilang namanya Fikri, kata Karina. Pelatih gymnya. Narator melihat sebuah kepingan puzzle jatuh di benak Reza. Fikri. Fikri. Tagihan kartu kredit. Wajahnya mengeras. Dia tahu nama itu. Kamu tidak punya bukti. Rara menangis histeris sekarang, beralih ke Arga. Arga, tolong aku. Dia menghancurkan rumah tanggaku. Arga, lakukan sesuatu. Arga, yang pucat seperti mayat, menatap dari Rara ke Karina. Dia bingung. Dia hancur. Rin, kamu yakin? Rara tidak mungkin. Dia tidak mungkin apa? Arga? Tanya Karina, suaranya penuh dengan kekecewaan. Tidak mungkin berbohong? Tidak mungkin memanipulasimu? Kamu bilang pikiranku kotor kemarin. Kamu bilang aku cemburu. Kamu bilang aku menghina sahabat rapuhmu. Dia membuka tas tangannya. Arga dan Rara mundur selangkah, seolah Karina akan mengeluarkan senjata. Dia mengeluarkan ponselnya. Aku tidak akan repot-repot berdebat dengan kalian, katanya. Aku hanya akan menunjukkan fakta. Dia membuka galeri fotonya. Dia berjalan, bukan ke arah Reza, tapi ke arah suaminya. Dia menyodorkan layar ponsel itu ke wajah Arga. Kamu mungkin tidak percaya padaku, Arga. Tapi percayalah pada sahabatmu sendiri. Ini pesan yang dia kirim padaku kemarin. Setelah aku menolaknya. Arga menatap layar itu dengan gemetar. Narator melihat kata-kata itu membakar retina Arga. Pikirkan lagi, Karina. Bali. Jumat Minggu. Bilang saja, iya, pada Reza kalau dia tanya. Jangan jadi bodoh. Ini penting buatku. Ini. Arga menatap Rara, matanya terbelalak ngeri. Ra, apa ini? Rara terisak, tidak bisa menjawab. Oh, ada lagi, kata Karina dengan tenang. Dia menggeser layar. Ini pesan favoritku. Yang dia kirim beberapa menit setelahnya. Tepat sebelum dia meneleponmu sambil menangis histeris. Arga membaca pesan kedua. Aku sudah bicara dengan Arga. Dia akan menanganimu. Jantung Arga serasa berhenti berdetak. Dia akan menanganimu. Dia akan menanganimu. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Dia tidak sedang membela korban. Dia tidak sedang menjadi pahlawan. Dia adalah alat. Dia adalah anjing suruhan.
Narator melihat dunia Arga hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Semua pembenaran dirinya. Semua rasa superioritas moralnya. Semua kesetiaannya yang buta. Hancur. Dia telah diadu domba melawan istrinya sendiri. Dia telah menghancurkan istrinya sendiri. Demi ini, Arga, bisiknya, menatap Rara dengan tatapan ngeri. Aku tidak bermaksud. Rara tergagap, panik melihat reaksi Arga. Reza Pranata berdiri. Dia tidak perlu melihat ponsel itu. Dia telah melihat segalanya dari wajah Arga dan Rara. Jadi, kata Reza, suaranya sangat tenang. Kamu, Rara, berencana selingkuh. Dan kamu, dia menatap Arga dengan penghinaan yang tak terhingga, adalah pria bodoh yang mau menghancurkan pernikahanmu sendiri untuk membantunya. Reza, aku. Arga tidak bisa bicara. Rasa malu membakarnya dari dalam keluar. Karina mematikan layar ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Dia merapikan gaunnya. Dia menatap Reza. Pak Reza, katanya, suaranya kembali profesional, seolah tidak ada yang terjadi. Sepertinya, urusan pribadi, ini sudah selesai. Saya yakin, dalam situasi seperti ini, Anda sudah tidak berminat untuk membahas proposal desain interior saya. Reza menatapnya. Ada kilatan rasa hormat di matanya yang dingin. Anda benar, Bu Karina. Sepertinya saya harus merombak banyak hal hari ini. Kalau begitu, saya permisi, kata Karina. Terima kasih atas waktu Anda. Dia berbalik. Karina, tunggu, teriak Arga, suaranya putus asa. Karina tidak berhenti. Dia tidak menoleh. Dia berjalan lurus melewati foyer marmer yang dingin itu. Dia membuka pintu depan yang berat. Dia melangkah keluar, ke udara siang yang hangat. Dia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya hari itu. Narator melihatnya menutup pintu itu di belakangnya. Suara klik pelan itu adalah suara penutup. Dia meninggalkan 3 orang yang hancur di dalam. Dia meninggalkan pernikahannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Karina merasa ringan. Dia merasa bebas. Dia telah membela kebenaran. Dan kebenaran, akhirnya, telah membebaskannya. Pintu kayu jati yang berat itu menutup dengan suara, klik, yang pelan namun final. Suara itu menggema di ruang tamu yang mendadak senyap, lebih sunyi daripada kuburan. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Mereka bertiga, Reza, Arga, dan Rara, membeku dalam tablo kehancuran mereka sendiri. Arga menatap pintu yang baru saja ditutup Karina. Narator melihat ke dalam pikirannya yang kacau balau. Sebagian dari dirinya berteriak, kejar dia, kejar istrimu, minta maaf. Tapi kakinya terpaku di lantai. Rasa malu melumpuhkannya. Bagaimana dia bisa mengejarnya? Apa yang akan dia katakan? Aku minta maaf, aku lebih percaya pembohong daripada kamu. Aku minta maaf, aku mengancam akan menceraikanmu demi menutupi perselingkuhan sahabatku. Aku minta maaf, aku bodoh. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di sana, hancur, sementara hidupnya runtuh di sekelilingnya. Rara adalah yang pertama bergerak. Kepanikan murni mengambil alih. Pelindungnya, Arga, kini sama hancurnya dengan dirinya. Satu-satunya yang tersisa adalah suaminya. Dia bergegas ke arah Reza. Tangisnya kini 100% tulus. Air mata ketakutan. Mas Reza, tolong, dengarkan aku. Dia mencoba meraih lengan suaminya. Reza bergerak menghindar, seolah sentuhan Rara menjijikkan. Dia menatap istrinya. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang dingin. Dia sedang menatap orang asing. Mas, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Rara terisak. Aku kesepian. Kamu tidak pernah ada di rumah. Kamu hanya peduli pada pekerjaanmu, pada uangmu. Aku cuma butuh teman. Teman? Reza akhirnya berbicara. Suaranya datar. Seorang teman yang kamu harus berbohong padaku untuk menemuinya di Bali? Seorang teman yang membuatmu memanipulasi sahabatmu sendiri untuk mengancam istrinya? Fikri bukan siapa-siapa. Dia hanya mendengarkanku. Diam, kata Reza. Aku tidak peduli siapa dia.
Aku tidak peduli alasanmu. Aku hanya peduli fakta. Dia menatap Rara. Faktanya adalah, kamu pembohong. Faktanya adalah, kamu tidak menghormati pernikahan kita. Faktanya adalah, kamu baru saja mempermalukanku di depan dua orang asing. Bukan. Karina yang... Karina? Reza tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Bu Karina adalah satu-satunya orang yang jujur di ruangan ini. Dia datang untuk menyelamatkan harga dirinya, dan akhirnya malah menyelamatkan aku dari kebodohan lebih lanjut. Reza menatap Arga, yang masih berdiri seperti patung yang linglung. Dan kamu, kata Reza. Tatapannya penuh dengan penghinaan yang membekukan. Arga. Sahabat. Pahlawan. Arga tersentak. Kamu datang ke rumahku, lanjut Reza, membawa istrimu yang jelas-jelas jauh lebih cerdas darimu. Kamu memaksanya minta maaf di depanku. Kamu pikir aku ini apa? Bodoh? Kamu pikir aku tidak bisa melihat? Reza, aku sumpah aku tidak tahu. Arga tergagap. Suaranya terdengar seperti suara anak kecil yang ketakutan. Kamu tidak tahu, atau kamu tidak mau tahu? Desis Reza. Kamu menikmati peranmu. Rara benar soal itu. Kamu menikmati menjadi pahlawan bagi wanita rapuh ini. Kamu rela membutakan matamu. Kamu rela mengorbankan kehormatan istrimu sendiri di altar egomu. Setiap kata adalah pisau yang menusuk langsung ke jantung Arga. Narator tahu, ini adalah kebenaran. Kebenaran yang selama ini disangkal Arga, kini diucapkan dengan lantang oleh pria lain. Kamu lebih memilih menghancurkan istrimu daripada meragukan sahabatmu, kata Reza. Kamu bukan pria, Arga. Kamu lemah. Arga terhuyung mundur, seolah baru saja ditinju. Mas, Reza, tolong jangan begini. Rara memohon lagi, kini berlutut di lantai marmer, memegangi celana Reza. Aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Jangan ceraikan aku. Aku mohon. Reza menatap istrinya yang menangis di kakinya. Narator melihat tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya. Yang ada hanya keputusan bisnis. Pernikahan ini adalah investasi yang buruk. Sudah waktunya cut loss. Berdiri, Rara. Kamu membuat pemandangan ini semakin menjijikkan. Rara terisak, tapi dia berdiri. Pengacaraku akan menghubungimu besok pagi, kata Reza dengan nada final. Kemasi barang-barangmu. Aku mau kamu keluar dari rumah ini. Hari ini. Apa? Jerit Rara. Tidak. Mas. Ini rumahku juga. Kamu tidak bisa. Rumah ini, kata Reza pelan, atas namaku. Sama seperti mobil yang kamu pakai. Sama seperti kartu kredit di dompetmu. Yang, omong-omong, sudah aku blokir 5 menit yang lalu saat Bu Karina bicara. Rara ternganga. Napasnya tercekat. Kehancurannya kini total. Finansial. Sosial. Semuanya. Aku mau kemana? Bisiknya ngeri. Aku tidak peduli, kata Reza. Tapi asistenku akan mengantarmu ke apartemen lamamu di Cengkareng. Setidaknya aku masih berbaik hati memberimu atap. Reza kemudian menoleh ke Arga, yang menatap pemandangan itu dengan ngeri. Dan kamu? Reza berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Udara hangat dari luar masuk, kontras dengan dinginnya ruangan. Keluar dari rumahku. Itu bukan permintaan. Arga, pucat pasi, malu, dan benar-benar hancur. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia adalah seorang pria yang kehilangan segalanya. Harga diri, sahabat, dan istri, dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia berjalan melewati Reza. Dia tidak berani menatap mata pria itu. Dia tidak berani menatap Rara yang kini merosot ke lantai, menangis histeris. Dia melangkah keluar dari pintu. Dia sendirian di teras yang megah. Dia melihat ke jalan masuk. Mobilnya terparkir di sana. Tapi Karina sudah tidak ada. Tentu saja. Istrinya telah pergi. Istrinya telah meninggalkannya. Dia merogoh sakunya. Tangannya gemetar. Dia mengeluarkan kunci mobilnya. Dia berjalan ke mobilnya dengan langkah berat, seperti orang tua. Dia masuk ke kursi pengemudi. Dia duduk terdiam. Dia menatap setir.
Dia akan menanganimu. Kamu lemah, Arga. Aku ceraikan kamu. Suara-suara itu berputar di kepalanya. Narator melihat kehampaan total di mata Arga. Dia tidak marah. Dia tidak sedih. Dia hanya merasa bodoh. Bodoh yang tak terlukiskan. Dia telah menghancurkan satu-satunya hal baik dalam hidupnya dengan tangannya sendiri. Dia menyalakan mobil. Dia harus pulang. Pulang ke rumah yang kini terasa kosong. Pulang untuk menghadapi keheningan. Pulang untuk menghadapi konsekuensi dari kebodohannya. Di dalam rumah, Reza Pranata menutup pintu setelah Arga pergi. Dia mengabaikan Rara yang meraung-raung di lantai. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. Halo, Rudi? Ya, saya. Batalkan semua kartu kredit atas nama Rara. Ya, semua. Sekarang juga. Lalu, kirim mobil. Jemput dia, antar ke apartemen Cengkareng. Tunggu sampai dia masuk. Terima kasih. Dia menutup telepon. Dia melihat ke sekeliling ruang tamunya yang dingin. Dia harus menelepon pengacaranya. Dia harus menelepon timnya di Sentosa Residence. Dia benci vendor yang tidak profesional. Dia benci kekacauan. Di tempat lain, beberapa kilometer jauhnya, Karina duduk di kursi belakang sebuah taksi yang ia pesan dari gerbang kompleks. Dia tidak menangis. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatap lurus ke depan, ke jalanan yang ramai. Dia baru saja membakar jembatan. Dia baru saja menghancurkan sebuah pernikahan. Tapi narator tahu apa yang dia rasakan. Dia tidak merasa seperti perusak. Dia merasa seperti seorang penyintas. Dia telah memilih kebenaran. Dan dia tidak pernah menyesalinya. Berita yang dibawa oleh Reza adalah sebuah bom. Flash disk kecil itu berisi amunisi yang mengubah perang pribadi Indira menjadi perang korporat. Keesokan paginya, Indira dan Fikri bertemu di kantor pengacara itu. Ruangan Fikri kedap suara, dipenuhi buku-buku hukum yang tebal, memberikan aura keseriusan yang pekat. Fikri baru saja selesai meninjau seluruh isi flash disk itu. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak mengeras. Indira, ini bukan lagi penggelapan dana sederhana, kata Fikri, suaranya rendah dan serius. Ini spionase industri. Pengkhianatan terencana. Mereka berencana mencuri klien X, aset terbesar perusahaanmu, dan memberikannya ke pesaing. Kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar, jauh lebih besar dari 2 miliar yang Fania curi dari laporan pengeluaran. Indira duduk di seberang meja, tangannya terkepal di pangkuannya. Aku tahu. Rekaman ini, Fikri mengetuk flash disk itu, sangat memberatkan. Mereka berdua, Fania dan Rangga, terekam jelas sedang merinci rencana mereka. Ini bukan hanya Fania yang menyeret Rangga. Suamimu maaf, mantan suamimu, terdengar sama antusiasnya. Dia yang memberikan ide bagaimana cara menyabotase rantai pasokan dari dalam. Rasa sakit yang tajam, yang tidak Indira duga, menusuk hatinya. Mendengar bahwa Rangga bukan hanya korban rayuan, tetapi juga mitra aktif dalam pengkhianatan, terasa seperti tamparan terakhir. Tapi rasa sakit itu dengan cepat digantikan oleh es. Bagus, kata Indira dingin. Itu membuat keputusanku lebih mudah. Aku tidak ingin hanya Fania yang hancur, Fikri. Aku ingin mereka berdua. Fikri mengangguk. Dia sudah menduga ini. Reza adalah aset yang berharga. Kita harus melindunginya. Dia akan dilindungi, kata Indira. Dan dia akan diberi penghargaan. Tapi pertama-tama, Fania. Dengan bukti ini, Fikri menjelaskan, kita bisa mendapatkan lebih dari sekadar audit. Kita bisa mendapatkan perintah pengadilan darurat untuk membekukan semua aset Fania dan Rangga, atas dugaan aktivitas kriminal yang merugikan perusahaan. Ini untuk mencegah mereka melarikan diri atau memindahkan dana curian itu ke luar negeri. Lakukan, perintah Indira tanpa ragu. Aku ingin dia tidak punya apa-apa. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak bisa membeli apapun, bahkan secangkir kopi. Bekukan semuanya. Ini akan mencakup rekening pribadi, kartu kredit, deposito, apapun yang atas nama Fania. Untuk Rangga, dia mungkin tidak punya banyak aset, tapi kita akan bekukan rekening gajinya yang tersisa.
kata Fikri sambil mulai mengetik di komputernya, memanggil tim hukumnya. Lakukan sekarang, Fikri. Di apartemen mewah yang disewa perusahaan, Fania dan Rangga hidup dalam ketegangan yang bisa diiris dengan pisau. Mereka berdua belum tidur. Sisa-sia adrenalin dari konfrontasi di rumah Indira telah hilang, digantikan oleh kepanikan yang tumpul. Kita harus pergi dari sini, kata Rangga, mondar-mandir di ruang tamu. Indira gila. Dia akan menghancurkan kita. Diam, Rangga. Biarkan aku berpikir, bentak Fania. Dia sedang di depan laptopnya, panik mencoba mengakses server kantor. Tentu saja, aksesnya ditolak. Dia tidak bisa membuktikan apa-apa soal audit itu. Laporan pengeluaran? Semua orang melakukannya. Itu hanya kesalahan administrasi. Fania sedang dalam mode penyangkalan. Dia tidak bisa menerima bahwa dia, Fania yang brilian dan berkuasa, telah dikalahkan oleh istri rumahan yang tampak membosankan. Saat itulah sebuah email masuk ke ponsel Rangga. Bukan ponsel Fania, karena ponselnya telah dia nonaktifkan, takut dilacak. Email itu dari manajemen gedung apartemen. Rangga membacanya, dan wajahnya menjadi seputih mayat. Fania? Suaranya bergetar. Apa? Kita diusir. Apa maksudmu diusir? Fania merebut ponsel itu dari tangan Rangga. Email itu singkat dan legal. Pemberitahuan penghentian sewa mendesak. Berdasarkan instruksi dari penyewa utama, Nuswantara Tekstil, fasilitas perusahaan Anda dicabut dengan segera. Anda memiliki waktu 24 jam untuk mengosongkan properti. Dia tidak bisa melakukan ini, jerit Fania. Ini apartemenku. Ini apartemen perusahaan, Fania, teriak Rangga. Dan kamu sudah dipecat. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi narator tahu, melakukan itu terasa seperti kembali ke kandang yang sama, hanya saja lebih kecil. Dia tidak mau lagi menata rumah orang lain. Dia ingin membangun sesuatu yang menjadi miliknya. Dia menyewa sebuah ruko kecil di area Kemang yang artistik. Ruko itu tua dan terbengkalai. Tapi Karina melihat potensinya. Selama 3 bulan berikutnya, dia tidak mendesain. Dia menjadi mandor. Dia meruntuhkan dinding, mengekspos batu bata asli, memasang lantai kayu hangat, dan memasang lampu sorot. Dia mencurahkan seluruh energi, kemarahan, dan harapannya ke dalam gedung itu. 1 tahun berlalu sejak hari yang menentukan di rumah Reza. Sore itu, Karina berdiri di tengah galeri Rona. Rona, yang berarti warna. Galerinya. Galeri itu hidup. Dinding bata eksposnya dihiasi lukisan-lukisan cerah dari seniman-seniman muda Bandung. Di tengah ruangan, patung-patung abstrak dari logam daur ulang berdiri dengan angkuh. Udaranya beraroma kopi segar dari kafe kecil di sudut ruangan dan aroma cat minyak yang samar. Karina yang sekarang berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek, bergaya bob yang tegas namun elegan. Dia mengenakan blus linen putih dan celana kulot hitam. Dia tampak lebih kurus, tapi lebih bugar. Matanya hidup. Narator tahu isi hatinya. Karina telah menemukan kedamaian. Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kegelisahan. Dia tidak lagi menunggu telepon berdering di tengah malam. Dia tidak lagi harus bersaing dengan hantu. Galerinya sukses sederhana. Itu belum membuatnya kaya raya, tapi itu cukup. Itu menghidupinya. Tapi yang lebih penting, itu memberinya tujuan. Dia tidak lagi menata sofa dan gorden. Dia mengkurasi seni. Dia memberi panggung bagi seniman-seniman baru. Dia menciptakan komunitas. Dia sering bekerja sampai larut malam, tapi itu adalah kelelahan yang memuaskan. Kelelahan yang datang dari membangun sesuatu, bukan dari bertahan dari sesuatu. Dia berkencan beberapa kali. Pria-pria baik. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia menikmati kesendiriannya. Dia menikmati bisa memutuskan sendiri apa yang akan dia makan untuk makan malam, film apa yang akan dia tonton, atau kapan dia ingin tidur. Pernikahannya dengan Arga terasa seperti mimpi demam yang sudah lama berlalu. Sebuah pelajaran. Pelajaran yang mahal, tapi penting. Dia belajar bahwa kuat bukan berarti menanggung beban dalam diam. Kuat
berarti tahu kapan harus meletakkannya. Dia belajar bahwa, benar, terkadang berarti menghancurkan segalanya. Sore itu, seorang seniman muda datang, gugup, membawa portofolionya. Karina menyambutnya dengan senyum hangat. "Jangan gugup," katanya, "buatkan dirimu kopi. Lalu, ceritakan padaku tentang karyamu. Pelan-pelan saja, aku punya banyak waktu." Dan narator tahu, Karina bersungguh-sungguh. Dia punya banyak waktu. Seluruh sisa hidupnya adalah miliknya. Senja itu datang dengan cara yang disukai Karina. Langit Jakarta berwarna ungu lembayung, polusi udara yang bercampur dengan matahari terbenam menciptakan palet warna yang ironisnya indah. Itu adalah hari Jumat, akhir pekan pertama di bulan Oktober. Galerinya baru saja sukses mengadakan pameran tunggal seorang pematung muda. Karina sedang membereskan beberapa cangkir kopi di kafenya, bersiap untuk menutup galeri. Dia merasa lelah, tapi dalam cara yang sangat memuaskan. Dia menguap, meregangkan punggungnya, dan berjalan ke jendela kaca besar di depan galerinya, ingin melihat apakah sudah waktunya menyalakan lampu luar. Jalan raya di depannya ramai. Jam pulang kantor. Kemacetan adalah pemandangan yang biasa. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Di seberang jalan, di depan sebuah gedung perkantoran yang tampak baru dan berkilauan, seorang pria dan wanita baru saja keluar dari lobi. Mereka tertawa. Si pria membukakan pintu sebuah sedan mewah berwarna perak untuk si wanita. Karina mengernyit. Dia kenal pria itu. Reza Pranata. Narator tahu apa yang terjadi pada Reza. Setelah menceraikan Rara, sebuah proses yang cepat dan tanpa ampun di mana Rara tidak mendapatkan apa-apa selain apartemen kecil, Reza mencurahkan energinya pada pekerjaan, seperti biasa. Tapi dia juga berubah. Dia menjadi lebih waspada, lebih menghargai kejujuran. Wanita di sampingnya adalah direktur keuangan barunya. Seorang wanita cerdas, tegas, dan, Karina bisa lihat dari seberang jalan, tidak rapuh. Mereka tampak seperti rekan kerja yang saling menghormati, mungkin lebih. Karina tersenyum kecil. Bagus untuknya. Reza adalah korban dalam drama itu, dan dia bertindak tegas. Dia pantas mendapatkan ketenangan. Dia hendak berbalik, tapi kemudian matanya menangkap pemandangan lain. Sekitar 20 meter dari tempat Reza dan wanita itu masuk ke mobil mereka, di halte bus yang penuh sesak, berdiri seorang wanita. Karina harus melihat 2 kali. Rara. Ya Tuhan. Itu Rara. Tapi Rara yang berbeda. Rara yang telah dikupas dari semua kemewahannya. Narator tahu apa yang terjadi pada Rara. 1 tahun adalah waktu yang lama ketika kau jatuh dari puncak. Setelah Reza mencampakkannya di apartemen Cengkareng, Rara mencoba hidup dengan sisa-sisa pesonanya. Dia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya. Mereka tidak mengangkat teleponnya. Berita menyebar cepat. Rara diceraikan karena selingkuh, dan dia tidak punya uang sepeser pun. Dia menjadi racun sosial. Dia mencoba mencari Arga yang baru. Pria kaya yang bisa ia manfaatkan. Tapi tanpa kemewahan dari Reza sebagai umpannya, dia hanyalah wanita cantik biasa yang menua. Kerapuhannya, tidak lagi menawan, itu terlihat menyedihkan. Dia harus bekerja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik kecantikan kelas menengah di gedung perkantoran yang sama dengan Reza, ironi yang kejam dari takdir. Dia harus melihat mobil mewah mantan suaminya setiap hari. Karina mengamati Rara dari seberang jalan. Gaun sutra telah diganti dengan seragam kerja berwarna krem yang murah dan sedikit kusam. Rambutnya yang dulu tergerai indah kini diikat ekor kuda yang lepek. Dia tidak lagi memakai riasan natural yang mahal. Dia memakai riasan tebal dan murah yang luntur karena keringat dan polusi. Dia tampak lelah. Pahit. Dia sedang menatap sedan perak Reza yang melaju pergi dengan tatapan penuh kebencian. Lalu, bus kota datang. Penuh sesak. Rara, dengan desahan putus asa, berdesak-desakan naik dengan penumpang lainnya, terjepit di antara kerumunan. Karma, pikir Karina. Karma bukanlah petir yang menyambar. Karma adalah keharusan naik bus di jam sibuk setelah melihat mantan suamimu pergi dengan mobil mewah. Karina merasa kasihan,
Tidak. Narator tahu, yang Karina rasakan bukanlah kasihan. Itu adalah ketidakpedulian yang dingin. Rara telah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia membangun hidupnya di atas kebohongan dan manipulasi, dan ketika fondasinya runtuh, dia tidak punya apa-apa lagi. Karina baru saja akan berbalik lagi, benar-benar siap untuk pulang, ketika matanya menangkap gerakan ketiga. Di sudut jalan, tak jauh dari halte bus, seorang pria baru saja keluar dari sebuah minimarket. Dia membawa sebungkus rokok dan sebotol minuman energi. Jantung Karina berhenti sejenak. Arga. Ini adalah pukulan telak. Jika Rara adalah studi tentang kemiskinan, Arga adalah studi tentang kehancuran diri. Narator tahu neraka yang Arga lalui. Rasa malunya di depan Reza dan kehancuran reputasinya membuatnya tidak bisa bekerja. Dia bertengkar dengan atasannya, merasa semua orang menertawakannya. 6 bulan setelah perceraiannya, dia dipecat. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan manajerial lain. Reputasinya sebagai suami bodoh mengikutinya. Dia kini bekerja sebagai supervisor level rendah di sebuah perusahaan kargo kecil di antah berantah. Uangnya pas-pasan. Dia tinggal sendirian di sebuah kamar kos kecil yang pengap. Karina menatap pria yang dulu adalah suaminya. Pria yang dulu ia cintai. Dia tampak kotor. Kemejanya kusut, keluar dari celananya. Rambutnya panjang dan berminyak. Dia kurus, tapi tidak bugar. Dia tampak seperti orang yang tidak cukup tidur. Arga berdiri di trotoar. Dia membuka bungkus rokoknya dengan tangan gemetar. Dia menyalakan satu. Lalu, dia mengeluarkan ponselnya. Ponselnya model lama yang layarnya retak. Dia mulai menelepon seseorang. Dan bahkan dari seberang jalan, Karina bisa melihatnya. Dia berteriak. Wajahnya merah. Dia menggerakkan tangannya dengan liar. Dia tampak marah. Narator tahu siapa yang dia telepon. Ibunya. Dia meminta uang. Lagi. Dia menyalahkan ibunya, menyalahkan dunia, menyalahkan cuaca, atas nasib buruknya. Dia adalah pria yang hancur oleh kelemahannya sendiri, dan alih-alih membangun kembali, dia memilih untuk menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Pria yang dulu menganggap dirinya pelindung, kini menjadi parasit bagi ibunya sendiri. Pemandangan itu begitu lengkap, begitu sempurna dalam tragedinya. Reza, yang tegas, melanjutkan hidup. Rara, yang manipulatif, kehilangan segalanya dan kini hidup dalam kepahitan. Arga, yang lemah dan buta, menghancurkan dirinya sendiri dan kini menjadi bayangan menyedihkan dari pria yang dulu. Karina berdiri di sana, di dalam galerinya yang hangat dan indah, menatap ketiga hantu dari masa lalunya yang bermain di panggung jalanan Jakarta. Dia teringat kata-kata Arga. Minta maaf, atau aku ceraikan kamu. Dia teringat ancaman Rara. Aku akan membuat Arga menceraikanmu. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arga menceraikannya. Dan Rara, Rara memang membuat Arga menceraikannya. Ironi dari itu semua, absurditas dari itu semua. Karina merasakan sesuatu di dadanya. Itu bukan amarah. Itu bukan kesedihan. Itu adalah tawa. Itu dimulai sebagai senyum tipis. Senyum melihat Rara yang berdesakan di dalam bus. Lalu senyum itu melebar saat melihat Arga yang berteriak-teriak frustrasi pada ponselnya yang retak. Lalu, Karina tertawa. Bukan tawa yang keras atau jahat. Itu adalah tawa yang tenang, tawa yang melegakan. Tawa seseorang yang baru saja menonton sebuah drama yang sangat panjang. Dan akhirnya, di adegan terakhir, semua penjahat mendapatkan ganjaran mereka dengan cara yang paling klise namun paling memuaskan. Dia menertawakan mereka. Dia menertawakan kebodohan Arga. Dia menertawakan kejatuhan Rara. Dia menertawakan takdir yang, sekali ini saja, berjalan begitu adil. Dia tertawa sampai air mata kecil menggenang di sudut matanya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata kelegaan. Dia berhenti tertawa. Dia menghela napas panjang. Karina berbalik dari jendela. Dia tidak melihat ke belakang lagi. Dia mengambil tasnya, mematikan lampu galerinya, dan mengunci pintu depan. Dia melangkah keluar ke udara malam yang sejuk. Dia tidak berjalan ke arah halte bus, atau ke arah pria marah yang merokok di sudut jalan.
Dia berjalan ke arah yang berlawanan, menuju apartemennya yang tenang, menuju kehidupannya yang baru. Dia berjalan pulang.